Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Para jamaah sekalian, yang patut kita syukuri selama ini adalah negara kita, Indonesia ini menjadi negara yang aman, baladan aminan. Sebab di antara negara-negara muslim itu kadang kalau tidak perang dengan non-muslim, justru dia perang dengan muslim sendiri. Ini patut kita syukuri. Sebab kalau keadaan perang itu sangat susah sekali. Kita mau ibadah juga nggak tenang. Jangan-jangan pas ke masjid malah kena bom dan lain-lain. Itu yang patut kita syukuri. Dan yang kedua, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, yaitu di Palestina, minimal dengan Fatihah. Mudah-mudahan semua yang gugur di mata Allah adalah syahid. Amin ya rabbal alamin. Khususan la mujahidin wa syahidin fi Palestina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan kisah tentang bagaimana khalifah yang pertama ini mendapatkan ujian yang sangat luar biasa beratnya, yaitu kaum murtad. Ini hampir semua wilayah yang sudah tunduk dan patuh sekaligus sudah berislam tetapi kemudian murtad. Para jamaah sekalian, dengan tekad yang luar biasa, dengan tekad yang membaja, Sayyidina Abu Bakar berhasil mengalahkan suku-suku di luar Madinah yang jaraknya masih berdekatan dengan Madinah, yang murtad atau keluar dari Islam. Jadi orang yang awalnya masuk Islam kemudian keluar, ini disebut dengan murtad. Tetapi perjuangan ini masih panjang. Sebab yang sudah ditaklukkan hanya suku-suku yang berdekatan dengan Madinah. Sementara suku-suku yang jauh dengan Madinah, mereka masih murtad. Bahkan di antara suku-suku itu ada orang yang mengaku sebagai nabi. Ini memperkeruh keadaan ini. Lalu bagaimana sikap daripada Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu? Jadi kemenangan terhadap orang-orang murtad ini memberi kebahagiaan tersendiri bagi kaum muslimin. Pun ditambah dengan kedatangan pasukan Usama yang ditugaskan khalifah untuk membentengi wilayah yang langsung berbatasan dengan wilayahnya Romawi. Ini juga datang dengan membawa kabar gembira, yaitu kemenangan. Ketika pasukan Usama ini sudah datang, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Wahai Usama, istirahatkan pasukanmu beserta dengan seluruh tunggangannya. Dan aku tugasi kamu, saya angkat engkau sebagai wakilku di Madinah. Sementara aku akan memimpin pasukan untuk menumpas gerakan murtadin." Ini yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi setelah pasukan Usama datang, Sayyidina Abu Bakar justru kemudian memimpin pasukan menuju ke wilayah yang namanya Dzulqassah, yang kira-kira jaraknya
45 kilo dari Madinah. Nah, tentunya para sahabat ini khawatir pada jamaah sekalian. Seorang khalifah langsung ikut terjun perang. Bagaimana nanti kalau terbunuh? Apa ndak sebaiknya nunjuk orang, kemudian khalifah berada di Madinah? Ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat, sehingga mereka mengusulkan, wahai khalifah, alangkah lebih baiknya andaikan engkau berdiam diri di Madinah sambil memberikan perintah kepada kami dan tunjuk salah satu di antara kami sebagai pengganti posisimu. Maka jika seseorang ini kemudian gugur, engkau bisa menunjuk yang lainnya. Tetapi apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Tidak, demi Allah, aku tidak akan kembali. Aku tidak akan membiarkan kalian berperang, sedangkan saya sendiri justru menyelamatkan diri. Masya Allah. Ini adalah sikap mulia daripada seorang pemimpin yang rela mengorbankan dirinya demi rakyatnya. Pemimpin yang memberikan teladan, yang justru di saat-saat krusial itu, di saat-saat yang sangat sulit, seperti halnya Nabi kemarin ketika perang Khandaq. Dan tentunya ini memberikan semangat tersendiri bagi rakyatnya. Demikian pula pada waktu itu, ya. Jadi mengetahui bahwa pemimpinnya berada di tengah-tengah mereka, maka pasukan muslimin yang ditugasi untuk menumpas gerakan murtadin ini semangatnya semakin membara. Inilah yang terjadi pada jamaah sekalian. Dan sejarawan mencatat bahwa Sayyidina Abu Bakar ini terjun langsung ikut berperang melawan murtadin ini sebanyak 3 kali. Padahal umur beliau pada waktu itu kira-kira pinten, Pak? Berapa kira-kira? 60 tahun, Pak. 60 tahun masih memimpin pasukan untuk perang. 60 tahun. Kalau di sini sudah pensiun, Pak. ABRI itu berapa pensiunnya? 58. Sudah pensiun. Ini masih memimpin perang. Bayangkan nih. Para jamaah sekalian, melihat keteguhan Sayyidina Abu Bakar ini, ada seorang sahabat yang menanyakan, wahai Khalifah Rasulullah, sungguh engkau pernah dihadapkan dengan suatu perkara yang apabila perkara itu andaikan diturunkan di gunung, maka gunung itu akan hancur lebur. Dan andaikan perkara itu diturunkan di laut, maka laut itu akan surut. Akan surut. Tetapi kami tidak melihatmu menjadi lemah. Ini yang dipertanyakan oleh sahabat. Jadi para jamaah sekalian, bayangkan Pak nggih, jenengan diangkat menjadi presiden. Tetapi rakyatnya kemudian memberontak semua, bayangkan. Luar biasa ini. Ini beratnya luar biasa. Jenengan diangkat jadi presiden, dipilih, tiba-tiba semua rakyatnya atau terdengar di mana-mana, misalnya Indonesia itu kan, Jawa Timur ingin memerdekakan diri, Jawa Tengah juga, Jawa Barat juga, Sumatera juga dan seterusnya. Pusingnya seperti apa? Maka para sahabat menganalogikan bahwa perkara itu andaikan diturunkan ke gunung itu akan hancur lebur karena beratnya permasalahan itu. Lalu jawabannya Sayyidina Abu Bakar seperti apa? Beliau mengatakan, hatiku tidak pernah dirasuki oleh rasa takut setelah aku melewati suatu malam di Gua Tsur bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi di dalam gua, tiba-tiba ada beberapa orang Quraisy yang berada di atasnya sambil ngomong dengan teman-temannya. Andaikan mereka dingkluk sedikit saja, maka
mereka akan melihat kaki Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Tetapi itu tidak dilakukan mereka. Inilah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Sayyidina Abu Bakar ketakutan. Bagaimana andaikan mereka kemudian melihat atau ke bawah sedikit saja mereka akan melihat kaki mereka berdua. Kemudian Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah telah menjamin urusan ini dengan sempurna. Mulai sejak saat itu Sayyidina Abu Bakar sudah tidak pernah lagi dirasuki oleh rasa takut. Masya Allah. Ini adalah salah satu daripada keistimewaan Sayyidina Abu Bakar. Nah, para jamaah sekalian, setelah jangkauan wilayah menjadi semakin jauh, karena yang dekat-dekat dengan Madinah sudah beres, Sayyidina Abu Bakar akhirnya menerima usulan daripada para sahabat. Apa usulannya tadi? Kembali ke Madinah untuk membuat strategi perang. Kemudian beliau melakukan seperti apa yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu membuat delegasi-delegasi yang dilengkapi dengan surat kepada wilayah-wilayah yang menyatakan kemurtadannya. Ada berapa delegasi pada waktu itu? Ada sekitar 11 delegasi, lengkap dengan satuan pasukannya. Saya sampaikan 3 saja. Yang pertama adalah delegasi atau pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang diutus untuk Bani Asad namanya. Asad itu singa. Di situ ada seorang yang mengaku nabi, namanya Tulaikah bin Khuwailid, atau biasa disebut dengan Tulaikah al-Asadiyah, karena dari Bani Asad. Kemudian nanti setelah selesai, Khalid ini menuju ke Bani Tamim, lalu ke Yamamah. Sementara dibayangkan mohon, Bani Tamim, Yamamah. Manusia, apa Bani Tamim, Yamamah, gak kenal belas. Yang kedua, ada pasukan yang dipimpin oleh putranya Abu Jahal. Sinten Pak putranya Abu Jahal? Masih ingat? Ikrimah, Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi Ikrimah ini masuk Islam pada saat Fathu Mekah. Diterima, disambut Nabi dengan luar biasa. Padahal sebenarnya dia termasuk orang yang wajib dibunuh. Tetapi karena atas jasa daripada istrinya, yaitu Ummu Hakim, kemudian dimaafkan Nabi. Dan dia menjadi sahabat Nabi yang terpercaya. Yang nanti beliau ini gugur di medan perang juga, yaitu perang Yarmuk, perang melawan Romawi. Ikrimah ini ditugaskan menuju ke tempat yang namanya Bani Hanifah. Di situ ada seseorang yang mengaku Nabi juga, yaitu yang sering kita dengar, gitu Pak, Musailamah. Musailamah yang kemudian belakangnya dikasih Al-Kadzab karena dustanya itu. Setelah nanti selesai, nanti Ikrimah ini kemudian akan menuju ke Oman, Hadramaut, dan yang terakhir adalah Yaman. Dan yang ketiga adalah pasukan Surahbil bin Hasanah yang diutus ke Yamamah menuju ke pasukan Ikrimah. Ya, ini saling menyusul gitu. Jadi jalannya berbeda, nanti dengan strategi yang sudah dirancang sedemikian rupa. Satuan pasukan yang berjumlah 11 kelompok ini nanti jalannya berbeda, tetapi akan bertemu di titik-titik tertentu yang di situ memang daerah yang rawan atau berat.
Misalnya sukunya lebih banyak, maka akan disusun sedemikian rupa sehingga nanti akan bertemu di titik-titik yang rawan. Jadi semua satuan ini berangkat dari daerah yang namanya Dzulqassah tadi, yaitu pangkalan militer kalau sekarang ini. Dengan pemetaan wilayah yang sangat matang. Sehingga sekali lagi pasukan 11 satuan ini nanti akan bertemu di beberapa titik. Dan setiap hari mereka selalu berkorespondensi dengan Khalifah Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana caranya tiap hari kok ngirim surat? Padahal belum ada Pak Pos. Maka wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan oleh Islam itu nanti akan diberi jarak tertentu, akan ada pos untuk ngirim surat, Pak. Di situ nanti ada beberapa orang yang menjaga. Ketika dari pos satu ke pos yang lainnya, ini ada orang yang berkuda dengan secepat mungkin, kemudian dia akan beristirahat di pos kedua. Ya sudah, istirahat di situ. Nanti akan diteruskan oleh orang lain, estafet gitu. Sehingga ini surat ini menjadi lebih cepat berputar. Terus demikian. Sehingga Sayyidina Abu Bakar pun mengetahui ya, pergerakan daripada pasukan yang dikirim itu. Nah, kita mulai dari pemberantasan gerakan nabi palsu yang dijuluki Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi. Ini nama julukan sebenarnya. Siapa Al-Aswad Al-Ansi ini? Al-Aswad ini adalah seorang laki-laki yang tubuhnya besar, kuat, pemberani, seorang penyihir, dukun, kahin, dan orang yang pandai berbicara. Kalau ada orang seperti ini, bisa memanipulasi, bisa main sulap, omongannya juga enak, ini mudah dipercaya. Apalagi zaman itu, zaman kita saja gampang. Yang sering kita dengar, yang terakhir kemarin sih, yang bisa menggandakan uang, Dimas Kanjeng, pengikutnya luar biasa, Dimas Kanjeng. Ya, ini adalah Al-Aswad Al-Ansi. Jadi tak lama setelah mendengar Nabi wafat, ia kemudian mengaku dirinya sebagai seorang nabi yang menjuluki dirinya sebagai Rahmanul Yaman atau yang maha pengasih dari wilayah Yaman. Masya Allah. Ia mengaku nabi tetapi masih mengakui Nabi kita Muhammad sebagai seorang nabi. Dan ia mengaku didatangi oleh 2 orang malaikat. Biasanya kan yang datang itu Jibril, tapi ini bukan. Dia mengaku malaikat itu namanya Sahiq dan Saqiq. Masya Allah. Malaikat kondi. Ini adalah Al-Aswad Al-Ansi. Nah, sebelum mengumumkan dirinya sebagai nabi secara terang-terangan, biasa seperti yang terjadi di Indonesia juga demikian. Maka Al-Aswad Al-Ansi ini merekrut pengikut-pengikut secara diam-diam, secara rahasia. Setelah mendapatkan jumlah pengikut yang banyak, yang kira-kira ketika muncul orang sudah tidak bisa menentangnya, maka dia baru mengumumkan dirinya secara terang-terangan. Jadi waktu itu Al-Aswad Al-Ansi ini sudah memiliki pengikut sejumlah 700 orang. Lumayan nih Bang. Tetapi masih kalah pengikutnya dengan Dimas Kanjeng. Sudah luar biasa itu. Sampai ke luar-luar pulau. Ini baru 700 orang. Tetapi 700 orang ini militan. Karena memang dijanjikan keuntungan. Nah, jadi polanya sama Pak. Dari dulu sampai sekarang. Orang-orang ini nanti akan dijanjikan keuntungan. Maka dia akan ikut dan menjadi militan, membela mati-matian, bahkan rela berbohong demi pemimpinnya. Ini yang terjadi. Nah, para jamaah sekalian, saya tidak membahas detail tentang Al-Aswad Al-Ansi ini. Nanti dia akan terbunuh oleh pengikutnya sendiri karena merasa ternyata dibohongi. Yaitu pengikutnya yang membunuhnya adalah
yang bernama Virus, yang nanti kepalanya Al-Aswad Al-Ansi ini dipotong, kemudian dilemparkan ke arah pengikutnya, sehingga mereka takut dan akhirnya mereka kembali kepada Islam. Para jamaah sekalian, dari kisah murtadnya Al-Aswad Al-Ansi ini, ada seseorang yang diberi keistimewaan oleh Allah yang sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Apa keistimewaan Nabi Ibrahim? Yang paling menonjol? Atau mukjizatnya Nabi Ibrahim? Tidak mempan dibakar. Masya Allah. Ternyata ada sahabat Nabi yang tidak mempan dibakar. Siapa dia? Siapa dia? Dia diberi julukan Abu Muslim Al-Khawlani. Sinten? Abu Muslim Al-Khawlani. Ini julukannya. Bagaimana kisahnya? Ketika Abu Muslim datang kepada Al-Aswad Al-Ansi ini, ya datang sebenarnya untuk mengingatkan supaya kembali kepada ajaran Islam. Kemudian Aswad Al-Ansi ini bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Kata Aswad Al-Ansi. Jawab Abu Muslim, saya kok tidak dengar ya apa yang kamu omongkan. Pura-pura tuli. Tetapi ketika ditanya, wahai Abu Muslim, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Abu Muslim menjawab dengan mantap, iya, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Laki-laki Al-Aswad Al-Ansi bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah? Saya kok gak dengar ya. Terus begitu. Akhirnya Al-Aswad Al-Ansi ini jengkel Pak, dan menyuruh pengikutnya untuk melemparkan Abu Muslim ini ke dalam bara api. Dilempar ke dalam bara api. Tetapi luar biasanya adalah Abu Muslim ini tidak mempan dengan api. Dia diselamatkan Allah. Masya Allah. Api itu sama sekali tidak berpengaruh kepada Abu Muslim. Maka Abu Muslim dengan tenang keluar dari api dan mengatakan kepada Al-Aswad Al-Ansi ini, sudahi saja perbuatanmu itu, jika tidak pengikutmu akan dibinasakan. Atau sudahi saja perbuatanmu ini, jika tidak engkau akan dibinasakan oleh pengikutmu sendiri. Ini yang disampaikan oleh Abu Muslim. Kemudian Al-Aswad Al-Ansi memberikan kesempatan, sampean pergi saja dari sini. Kata Al-Aswad Al-Ansi, baik, saya akan pergi dari sini, kata Abu Muslim. Kemudian Abu Muslim ini pergi ke arah Madinah. Begitu sampai di Masjid Nabawi, Abu Muslim mengikat tunggangannya di pintu masuk masjid, kemudian beliau sholat di belakang tiang. Sayyidina Umar bin Khattab yang melihat orang asing, bukan orang Madinah, sholat di masjid, kemudian mendekati beliau, mendekati Abu Muslim ini, dan menanyakan, wahai saudaraku, dari manakah engkau berasal? Jawab Abu Muslim, aku dari Yaman. Yaman itu sebelah mananya Madinah, Bu? Putih. Selatannya, ya. Selatannya. Jadi Madinah, Mekah, baru Yaman. Lumayan jauh, ya. Lumayan jauh. Kemudian Sayyidina Umar ini bertanya lagi, bagaimana kabar seorang laki-laki yang dibakar oleh seorang pendusta itu? Maksudnya apa? Ya Abu Muslim itu sendiri, ya. Bagaimana kabar seorang laki-laki yang dibakar oleh seorang pendusta itu? Kemudian Abu Muslim mengatakan, dia adalah Abdullah bin Saub, atau yang dikenal dengan
Abu Muslim Al-Khawlani. Dia adalah Abdullah bin Saud. Demi Allah, apakah engkau orangnya? Kata Sayyidina Umar. Iya benar, saya adalah Abdullah bin Khawf atau Abu Muslim Al-Khawlani itu. Mendengar jawaban ini, Sayyidina Umar kemudian merangkul Abu Muslim sambil menangis. Menangis karena terharu. Kok ada orang yang diberi keistimewaan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Abu Muslim ini diajak menghadap khalifah, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Nah, begitu Sayyidina Abu Bakar tahu bahwa yang datang adalah orang yang diselamatkan dari api, atau orang mempunyai keistimewaan, yaitu tidak mempan dibakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, segala puji bagi Allah yang tidak mencabut nyawaku sebelum memperlihatkan kepadaku seseorang dari umat Muhammad yang diberi keistimewaan yang sama seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah itu, yaitu tidak mempan dibakar api. Masya Allah. Ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh. Ini yang disebut dengan apa Pak? Karomah. Jadi kalau menimpa kepada orang-orang biasa disebut dengan karomah. Tetapi sekali-kali kita jangan sampai atau jangan pernah mengharap mempunyai karomah seperti ini. Ini muncul dengan sendirinya, Bang. Ini adalah bonus dari Allah. Bukan tujuan utama. Jadi karomah-karomah itu bukan tujuan utama. Ini hanya bonus. Kalau jenengan beli rumah, dapat TV, ya karomah itu TV-nya itu, bukan rumahnya. Jangan sampai tujuannya adalah TV atau karomahnya. Jenengan dapat TV tapi nggak dapat rumah. Tetapi itu adalah bonus. Jangan sampai dijadikan tujuan akhir. Pun juga demikian, jangan sampai itu dijadikan dasar utama bahwa seseorang yang mendapatkan karomah itu adalah orang yang soleh. Sebab setan pun diberi kekuasaan untuk berbuat seperti itu. Sehingga kita harus jeli-jeli melihat seseorang. Jangan sampai kemudian orang yang bisa menyembuhkan penyakit dengan sekali tepuk, kemudian langsung kita percaya dan kita ikuti. Padahal dia tidak pernah sholat. Berarti ini salah satu daripada perbuatan Allah memberikan kekuasaan kepada setan untuk melakukan hal demikian. Kalau ada orang yang demikian, dia mampu menyembuhkan orang dengan sekali tabuk misalnya, tetapi dia tidak pernah bersujud, maka jangan ikuti dia. Sebenarnya dia berada di jalur setan. Saya kira demikian para bapak dan ibu sekalian. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya orang-orang yang murtad dan nabi-nabi palsu berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.